Tuhan Yesus. Nah, 2 minggu yang lalu sudah liburan, jadi sekarang saatnya adik-adik semua dan teman-teman semua bergembira untuk tetap beraktivitas bersama-sama dan berjalan secara normal, betul tidak? Dan adik-adik jangan lupa juga tetap semangat dalam berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Imel tadi lihat nih, ada ini nih wishlistnya Yoel di awal tahun, ya. Nah, Yoel, ini wishlistnya Yoel ya 2022. Isinya tentang janji-janji Yoel supaya menjadi anak yang apa? Anak baik, Ma. Oh, pintar dong Yoel. Jadi Yoel harus apa nih kepada Tuhan Yesus? Harus saling berdoa dan harap dari Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan Yesus selalu menyertai Yoel dan adik-adik semua. Nah, adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah minggu kali ini? Oke deh, saatnya kita mau bernyanyi lagi dan kita selalu ingin memuji nama Tuhan bersama-sama adik-adik. Oke? Halo teman-teman, aku Lea. Ayo kita nyanyi. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama-sama. Ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sahabatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya teman-teman ya, ada satu sahabat kita yang setia. Oke? Oke? Ada satu sahabatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Esther, yuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kali ini yang berdoa adalah adik Yoel. Silakan adik Yoel.
berdoa. Tuhan Yesus, kami mendengar firman Tuhan. Jadi anak yang baik. Terima kasih. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Esther ya. Adik-adik yang di rumah bagaimana kabarnya? Ya, pastinya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Adik-adik yang di rumah pasti masih bersukacita kan? Tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Imel. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Esther mau ajak adik-adik yang di rumah untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita mau undang Roh Kudus untuk ada dalam hati kita. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, Kester mau tanya ya, apakah adik-adik pernah dijanjikan oleh papa atau mama, misalnya berlibur keluar kota, ke rumah kerabat atau ke rumah kakek atau nenek? Nah, pastinya pernah dong. Bagaimana perasaan adik-adik? Senang kan? Nah, adik-adik, bagaimana menyikapi menunggu janji yang akan ditepati oleh papa dan mama? Apakah adik-adik taat, setia, menunggu janji yang akan ditepati? Atau adik-adik malah bosan? Bertanya terus ke papa atau mama, "Pa, Ma, kapan sih kita liburan?" Sampai-sampai papa atau mama menjadi kesal. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang seseorang yang setia menanti janji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Kak Esther punya gambar berikut ini ya. Lihat adik-adik, ada banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka sedang apa ya? Oh, rupanya mereka sedang berkumpul bersama-sama melihat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adik-adik. Wah, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Bagaimana dengan para murid yang ditinggalkan oleh guru mereka? Bagaimana perasaan mereka? Wah, pastinya para murid merasa sedih, merasa khawatir dan takut ya adik-adik. Bagaimana keadaan mereka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga? Nah, adik-adik, Kak Esther mau cerita flashback dulu ya, cerita ke belakang dulu ya, mengingatkan adik-adik. Nah, sejak 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Ada yang tahu? Ya, beberapa kali ada yang menampakkan diri kepada muridnya di jalan menuju ke Emmaus ya. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah menampakkan diri dan memberikan damai sejahtera kepada para murid yang takut karena mereka ketakutan dan mengunci diri di dalam rumah mereka masing-masing. Serta Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan keramahannya saat memberi makan kepada para murid yang mencari ikan semalaman, tapi nggak dapat adik-adik. Mereka sudah lelah, menebarkan jala ke kiri atau ke kanan, tapi tidak dapat. Begitu Tuhan Yesus mendatangi mereka, menampakkan diri kepada mereka, tebarkan jalamu ke sebelah sini. Kemudian didapati ikan yang banyak.
dan hampir-hampir jalan mereka hampir koyak. Nah, kemudian mereka makan bersama. Nah, adik-adik, begitulah perhatian Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk setia menemani para murid agar para murid yang takut kembali menjadi merasa aman bersama dengan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak bisa selamanya tinggal bersama-sama dengan para murid di dunia. Tuhan Yesus harus naik ke surga untuk kembali kepada Bapa. Para murid yang masih tinggal di dalam dunia ini harus melanjutkan tugas Tuhan Yesus. Tugas Tuhan Yesus itu apa ya adik-adik? Nah, tugas yang belum selesai itu yaitu menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, dalam sebuah kesempatan makan bersama, Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk meninggalkan kota Yerusalem. Mereka harus tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu para murid pasti akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di dunia ini. Para murid perlu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus supaya mereka mampu melakukan tugas kesaksian dengan baik, sehingga mereka tidak merasa sendiri, namun dituntun, dibimbing, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus akan turun ke atas para murid. Ia akan dimampukan dan melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, dan kota Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sang penolong, yakni Roh Kudus, ternyata tidak langsung datang adik-adik. Setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid harus menanti. Nah, dalam penantian inilah para murid belajar percaya dan terus berharap kepada janji Tuhan. Janji Yesus pasti ditepati adik-adik. Roh Kudus pasti akan datang. Siapa yang tetap setia dan terus berharap pasti memperoleh penggenapan janji Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya kepada kita semua. Tuhan Yesus juga akan menepati janji untuk memberikan Roh Kudus. Semua percaya ya kepada janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berjanji kepada para murid untuk memberikan penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan akan disertai dalam kehidupan kita. Saat kita bersekolah, bermain, belajar, dan lain-lain. Saat sedih atau dalam masalah, kita diajak untuk mengingat janji Tuhan yang akan selalu menyertai dan mendampingi adik-adik dan Kak Esther dan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Asal kita mau tetap taat dan setia menanti janji Tuhan. Sampai di sini dulu cerita Kak Esther hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Adik-adik, firman Tuhannya bagus ya tadi ya. Jangan lupa selalu disimpan dalam hati serta kita melakukannya ya adik-adik ya. Dan jangan lupa ya firman Tuhan yang tadi. Bagus nggak Lea tadi firman Tuhannya? Bagus. Bagus. Happy nggak? Happy. Iya. Oke adik-adik. Nah, jangan lupa juga kasih persembahan ya ke gereja melalui papa dan mama ya. Supaya nanti Tuhan Yesus saja yang menerima dengan senang hati dari persembahan hati kita. Oke deh adik-adik, jangan lupa juga kalau keluar tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan kita cuci tangan yang rajin ya, supaya nggak ada kuman ya adik-adik. Oke adik-adik, kita nyanyi lagi satu lagi ya lagunya ya. Yesus itulah satu-satunya.
adik-adik, kita sudah nyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah berdoa. Nah, saatnya kita akan berpisah ya adik-adik pada minggu hari ini. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.